Terkait dengan peluang di tahun 2021 ini, seluruh BPD tentu memiliki strategi yang harus inline dengan kebijakan prioritas OJK. Ada 5 skala prioritas OJK, yaitu salah satunya kebijakan stimulus PEN. Nah, ini merupakan suatu peluang yang perlu ditangkap oleh seluruh BPD yang tergabung dalam Asbanda. Makanya BPD di tahun ini atau di tahap kedua penyaluran PEN masih tetap berkontribusi dalam penyaluran PEN, di mana tentu leverage-nya sudah tidak lagi sama dengan leverage di tahun lalu. Dengan tren leverage yang lebih rendah, ini menunjukkan bahwa dampak COVID baik langsung maupun tidak langsung sudah mengalami sedikit penurunan. Nah, adapun tantangan BPD dalam penyaluran PEN di tahun ini, tentu yang pertama adalah bagaimana BPD tetap menjaga kesehatannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada 4 komponen tingkat kesehatan bank. Yang pertama terkait dengan profil risiko, yang kedua terkait dengan governance atau tata kelola, dan yang ketiga adalah aspek permodalan, dan terakhir profitabilitas. Dengan adanya COVID-19 dan stimulus untuk restrukturisasi, tentu ini sedikit berdampak kepada aspek profitabilitas. Namun demikian, karena struktur portofolio bank BPD atau Asbanda lebih kepada konsumtif, maka aspek profitabilitas ini cukup kuat di dalam di tahun 2021 ini. Nah, terkait dengan yang lain adalah tantangannya bagaimana masing-masing BPD ini melakukan assessment yang cukup teliti dan detail di dalam menyalurkan dana PEN ini. Karena harus memilih segmen bisnis yang tepat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang sedang tumbuh. Di antaranya adalah bagaimana memilih bisnis yang memiliki multiplier effect yang cukup tinggi, yang memiliki value yang lebih tinggi, dan mencakup dari aspek industri dari hulu hilirnya atau semua aspek bisa kita masuk di sektor realnya, termasuk juga yang terkait dengan sinergitas antar stakeholder yang ada. Dengan demikian maka pemanfaatan atau pemilihan terhadap segmen bisnis yang tepat itu bisa mempermudah memastikan bahwa penyaluran PEN ini dapat tersalurkan dengan lebih baik. Demikian, Mbak Ineke. Baik, kita akan coba tanyakan kepada Pak Agus. Pak Agus, tadi disampaikan kalau menurut Asbanda ada beberapa tantangan juga nih untuk penyaluran dana PEN di BPD. Apakah ini juga termasuk tantangan yang dialami di BPD DIY? Ya, pasti demikian pula. Kondisi pandemi menjadi kondisi yang sangat berat bagi perbankan, khususnya di DIY ya. Mungkin kita terkenal dengan daerah pariwisata yang pertama. Yang kedua juga kota pelajar. Sebagai informasi bahwa dengan adanya wisatawan yang mungkin karena dibatasi, itu menjadi peluang kami untuk berkembang, membiayai kepada masyarakat UMKM semakin terbatas. Kedua yang lebih penting lagi, karena sekolah kuliah ini juga belum secara offline, itu juga sangat menjadi memperparah kondisi ekonomi di Jogja. Karena sebagai informasi, para pelajar atau mahasiswa yang berasal dari luar DIY itu jumlahnya 250.000. Nah itu kalau setiap bulan mengkonsumsi atau mengeluarkan uang 1 juta rupiah saja, ini sebenarnya sudah ada uang beredar 250 miliar dan 1 tahun nilainya triliunan. Nah ini menjadi tantangan-tantangan bagi Bank DIY. Bagaimana kita memilih strategi, membaca situasi, dan memprediksi kondisi ke depan. Sehingga kami memilih sektor-sektor yang dirasa memang masih tumbuh, memiliki risiko yang bisa termanage dengan baik. Salah satunya yang pertama dari sisi sektor kesehatan, kemudian dari sisi perantara keuangan, yaitu para BPR yang menjadi mitra kami, kemudian di konstruksi juga masih tumbuh bagus, dan tidak lupa juga konsumsi yang akhirnya juga akan mendukung di sektor real dan sektor produksi. Itu demikian, Mbak.